Penyebab perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Tadi perubahannya sekarang penyebab perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan di setiap ekosistem itu sangat beragam. Ya, kemarin gambarnya di jaring-jaring makanan. Karena setiap ekosistem memiliki jenis makhluk hidup dan biota yang berbeda. Setiap gangguan yang muncul dalam suatu ekosistem itu akan mengakibatkan hilangnya satu atau lebih komponen dalam jaring-jaring komponen, sehingga berpengaruh pada keseimbangan lingkungan. Nah, terganggunya keseimbangan ekosistem itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari faktor alam, faktor manusia, dan faktor lingkungan. Contoh terganggunya keseimbangan lingkungan, yaitu penggundulan hutan yang mengakibatkan hewan predator seperti serangga, tomcat yang tinggal di hutan bermigrasi ke rumah-rumah penduduk. Makanya dulu pernah terjadi banyak tomcat yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Akibatnya secara otomatis populasi tomcat itu meledak sebab tidak ada pemangsanya. Tomcat yang merupakan predator wereng bermigrasi ke rumah penduduk itu juga dikarenakan populasi wereng di sawah telah banyak yang hilang. Dikarenakan apa? Adanya pembangunan areal persawahan yang dibangun menjadi perumahan penduduk. Nah, itu akhirnya tomcat banyak yang pindah, berkeliaran masuk ke rumah penduduk. Nah, di situ tomcat tidak ada yang memakan, predator wereng tidak ada. Nah, maka tomcat akan menjadi banyak. Kemarin banyak terjadi peristiwa ya, tomcat banyak yang masuk ke rumah-rumah penduduk. Nah, itulah akibatnya jika tidak ada keseimbangan dalam suatu ekosistem. Ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tentang hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan yang mau bertanya. Enggak ada, Bu. Sudah paham? Bisa memahami? Sudah paham. Sekarang besok ulangi lagi. Azza, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Azza. Ya, Bu. Yang ditunjuk namanya, dihidupkan ya, diaktifkan audionya. Ayo Azza. Siapa yang bisa angkat tangan? Rantai makanan adalah Rasa, Bu. Ya, ayo silakan. Kejadian makan memakan. Hah? Kejadian makan dan memakan. Proses makan dan dimakan antara Hewan. makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dalam suatu ekosistem. Ya, itu adalah rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya, kananya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya, jadi kalau
perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau rantai makanan hanya terdiri dari satu proses. Di situ ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Tapi kalau jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang kumpul menjadi satu dalam suatu ekosistem. Ya. Sekarang apa yang menyebabkan ular sawah itu memangsa hewan yang tidak ada di dalam ekosistem tadi? Apa sebabnya? Sebenarnya ular kan makan tikus. Tapi di sini apa yang menyebabkan ular tadi memangsa hewan yang tidak ada dalam ekosistem? Seperti tadi memakan ayam penduduk. Nah, apa sebabnya? Karena tidak ada tikus. Iya, karena berkurangnya jumlah tikus sawah. Ya, siapa tadi yang menjawab? Naswa, Bu. Naswa, ya. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa perubahan jaring-jaring makanan juga dipengaruhi oleh alam. Nah, bagaimana bencana alam dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Tadi perubahan jaring-jaring makanan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa faktor alam, faktor lingkungan, dan faktor manusia. Nah, di sini bencana alam bagaimana bencana alam itu dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba dengarkan ya, saya jelaskan lagi. Coba didengarkan. Bagaimana bencana alam itu mempengaruhi jaring-jaring makanan? Bencana alam itu menyebabkan, ya, dengan adanya bencana alam akan menyebabkan salah satu komponen dari suatu ekosistem itu mati, ya. Sehingga tentunya komponen dalam ekosistem itu hilang. Salah satu ada yang hilang. Sehingga di situ proses jaring-jaring makanan juga akan terganggu. Seperti contohnya tadi, kalau dalam rantai makanan, tikus dimakan ular, tikus sawahnya nggak ada, kena hama, disemprot, mati semua. Ular makan apa? Nah, kan nggak ada yang dimakan, maka memakan binatang yang tidak ada di dalam ekosistem, yaitu makan ayam. Keluar kampung mencari ayamnya, penduduk dimakan. Nah, itulah akibatnya dengan hilangnya komponen dalam rantai makanan akibat bencana alam. Sudah paham? Dapat dimengerti penjelasan tadi? Kenapa bencana alam dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan? Bisa dipahami? Ya. Tadi penyebab dari perubahan keseimbangan dalam ekosistem itu ada beberapa faktor. Coba siapa yang bisa menyebutkan faktor apa saja? David, Bu. Silakan David. Alam, manusia, dan lingkungan. Ya, contohnya faktor alam. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ishak.
Pengundulan hutan. Ya, penggundulan hutan. Terus, apa lagi? Itu dari faktor apa kalau penggundulan hutan? Lingkungan. Loh, kok lingkungan? Faktor Alam. Yang gondol Manusia. siapa? Yang memotongi hutan siapa? Manusia. Manusia. Banjir. Kalau dari faktor alam, contohnya Gempa bumi. gempa bumi. Maka dengan adanya gempa bumi itu Longsor. iya Longsor, Bu. Longsor, banjir. Banjir. Nah, Kebakaran. dari akibat banjir, misalnya di sawah, kalau banjir maka padi, tikus tentunya akan mati semua. Makanya kalau tikusnya mati, ularnya tidak ada yang dimakan, keluar ke kampung mencari ayam. Ya, terus burung elang, tikusnya tidak ada, burung elang nggak ada yang dimakan karena tadinya burung elang makan ular. Nah, itulah makanya tidak ada keseimbangan dalam suatu ekosistem. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini barangkali ada yang belum mengerti atau belum bisa dipahami, silakan ditanyakan lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sudah bisa diterima semua materinya? Sudah bisa dipahami? Nanti kalau ujian bisa? Ya, nanti kalau UAS bisa? Aja guyu kan? Ya, belajar ya. Nanti kalau ulangan, sudah. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.